Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, saya ucapkan terima kasih ya pada mahasiswa yang udah hadir tepat waktu. Jadi pada minggu ini kita masuk pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan ngebahas mengenai operator ya, operator yang ada di bahasa pemrograman C++. Namun sebelum masuk ke materi yang ketiga, saya mau review dulu ya materi sebelumnya. Kira-kira ada kendala atau hambatan nggak dari materi sebelumnya? Kalau ada boleh disampaikan dulu ya, biar kita bahas tuntas dulu sebelum masuk ke materi yang baru, biar nanti kalian tidak bingung lagi nanti, karena setiap materi itu kan berkaitan gitu satu sama lain. Makanya materi ketiga ini ya syaratnya kalian harus sudah paham dulu materi-materi sebelumnya. Kalau ada kendala yang ditanyakan, silakan boleh saya buka dulu sesi tanya jawab. Gimana untuk materi pertemuan kedua? Lancar-lancar aja, paham semuanya? Nggak ada yang bingung gitu? Alhamdulillah Pak, paham. Paham ya? Ya, oke. Jadi di materi kedua itu kan kita udah ngebahas mengenai variabel, kemudian tipe data, dan bagaimana cara menggunakannya ya, tiap variabel dan tipe data tersebut. Dan kalian sudah mempraktekkan mengerjakan tugasnya juga kan ya, untuk mengenai tipe data dan variabel. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan ngebahas mengenai operator ya. Oke, apa itu operator, bagaimana cara menggunakannya, dan apa fungsi dari operator. Oke, jadi operator itu merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi. Ya, jadi untuk melakukan action ya, operator itu fungsinya untuk melakukan action yang kita inginkan. Contoh seperti kalian kemarin membuat program untuk pertambahan. Nah, di situ agar bisa menambahkan dua buah variabel ada namanya operator plus, tambah gitu ya. Nah, itu namanya operator, itu operator aritmatik ya. Plus, min, kali, bagi ya. Nah, itu operator-operator di operator aritmatik untuk melakukan operasi atau action kalkulasi angka seperti itu. Jadi operator itu ya itu simbol-simbol atau tanda-tanda untuk melakukan beberapa action ya. Ada banyak nanti ya, action apa aja yang bisa kita gunakan, atau simbol atau tanda apa aja yang bisa kita manfaatkan ya. Kemudian selain tadi ada operator aritmatik, ada operator assignment ya untuk memberikan nilai ke variabel, itu pakai sama dengan ya. Kalian juga udah dari pertemuan awal malah ini udah mempraktekkan ya bagaimana cara memberikan nilai ke dalam variabel dengan menggunakan operator assignment atau operator sama dengan ya. Misalkan kalian mau memberi angka 5 ke dalam variabel A, berarti A sama dengan 5 titik koma kayak gitu. Kemudian ada juga operator untuk membandingkan dua buah nilai atau lebih ya, nanti operator perbandingan ya, membandingkan seperti apakah misalkan ada dua variabel A dan variabel B, apakah kalian tuh mau buat program untuk mengecek apakah variabel A lebih besar dari variabel B. Kalau lebih besar nanti akan menghasilkan output true, kalau lebih kecil misalkan akan menghasilkan nilai false. Nah, nanti ada operatornya, pakai operator lebih besar, lebih kecil, yang kayak kurung sudut gitu ya. Nanti kita akan bahas itu semua.
Nah, kita mulai dari yang paling basic dulu aja ya, paling mudah ya. Paling awal itu ada namanya operator assignment atau penugasan ya. Nah, operator assignment ini fungsinya adalah untuk memberikan nilai kepada suatu variabel ya. Dan ini sudah kalian lakukan juga ya sebenarnya. Oke. Nah, contoh di sini ya bisa kita lihat. Coba perbesar. Nah, di sini contohnya saya punya variabel A dan variabel B. Nah, saya pakai ini dulu, penunjuk dulu. Oke, di sini misalkan ya, kalian punya kita punya variabel A dan B nih. Nah, ini A dan B ya. Nah, A dan B ini nih, A diisi dengan 10 ya. Maksudnya variabel A akan diisi dengan angka 10. Untuk mengisinya menggunakan operator ini, assignment nih. Sama dengan gitu ya. Begitupun yang B nih. B diisi dengan 4 menggunakan operator sama dengan assignment namanya ya, atau penugasan. Jadi intinya operator assignment itu untuk memberikan nilai ke suatu variabel gitu ya. Kemudian boleh juga cara ngasih nilainya itu dengan substitusi ini, misalkan A diisi di assignment dengan isi yang ada di B, maka A isinya bakal jadi 4. Kemudian B diisi dengan 7, maka B hasil akhirnya jadi 7, seperti itu ya. Itu operator assignment. Nah, dalam operator assignment ini penggunaannya cukup mudah ya. Tinggal petakan di antara variabel dan angka yang mau diinputkannya, seperti itu. Oke, itu operator assignment. Kemudian selanjutnya ada operator aritmatik. Operator aritmatik ini ada plus, minus, kali, bagi, modulus, sama negasi atau negatif ya. Nah, yang plus itu udah kalian sering pakai juga ya, seperti untuk mencari bangun datar, minus, kali, bagi. Nah, untuk yang modulus itu sisa bagi ya, sisa bagi. Misalkan di sini ada contoh 10 modulus 3 hasilnya 1. Jadi modulus itu sisa bagi. Jadi misalkan nih 10 dibagi 3 berapa? 3 kan? Kemudian ada sisanya 1. Jadi gitu. Atau 5% 2, 5 modulus 2. Itu hasilnya berapa? 1 kan? Karena apa? 5 dibagi 2 berapa? 2. Sisa 1. Kayak gitu. Ya. Atau 5 dibagi 3. 5 modulus 3. Ya. 5 modulus, tadi modulus 2, modulus 3 misalkan. 5 modulus 3 hasilnya berapa? Ada yang tahu 5 modulus 3 hasilnya? 2, betul. Jadi 5 dibagi 3, 1 mempunyai sisa 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi modulus itu sisa pembagian, sisa dari hasil pembagian, ya gitu. Kemudian untuk minus ya, untuk minus itu dia ya, kan kita misalkan butuh ini ya, butuh angka yang nilainya negatif ya. Nah, nanti tinggal di sebelum variabelnya kasih operator minus ya. Penggunaan minus dan pengurangan itu sama ya, menggunakan yang strip gitu ya operatornya. Oke, itu untuk operator aritmatik. Nah, ini beberapa contoh ya operator aritmatik. Nah, oke, di sini ada integer A, B, C ya. Berarti variabel A, B, C ini hanya bisa dimasukin masukin angka berupa bilangan bulat. Oke, A kita isi 10, kemudian B kita isi 15. Kemudian C, nah
Untuk assignment ini bisa proses assignmentnya itu bisa dari hasil suatu operasi. Contoh di sini C sama dengan A tambah B. Ya, berarti isi dari C itu pertambahan dari A dan B. Kemudian ini C ya, A minus B ya. Isi dari C sekarang jadi A minus B. Kemudian C A kali B, C A kali B, kemudian C A bagi B, kemudian C sama dengan A modulus B. Nah, pertanyaannya nih, ketika program ini dijalankan, outputnya berapa nih hasilnya? Silakan, ada yang tahu? Isi variabel C jadinya berapa? Ada yang tahu? Ya silakan. Kalau ada yang tahu boleh jawab. Isi dari variabel C berapa? Boleh, silakan. Ada yang mau coba menjawab? Nggak apa-apa, salah juga. Nanti kita benarkan kalau yang salah. Gimana, pas? Pas, Pak. Pas. Oke. Jadi gini, caranya ambil nilai yang paling terakhir, ya. Dari ini, misalkan di sini. Misalkan ini C sama dengan A tambah B, berarti isi C itu 25 ya. Di sini isi C 25. Oke. Kemudian lanjut lagi ke sini, C sama dengan A kurang B. A kurang B berarti minus 5. Nah, yang sebelumnya isinya itu 25, maka nanti nilai C itu akan ditimpah atau di-replace, diganti jadi minus 5. Kemudian masuk ke yang sini. C sama dengan A kali B. Ya. A kali B berarti 150. Ya. Nah, di sini nilai C jadi 150. Kemudian masuk lagi ke sini. A ya dibagi B. A 10, B-nya berapa? 15. Berarti 0 ya. Karena A-nya 10, B-nya 15. Dia nggak bisa, karena nggak bisa menampung koma-koma karena ini kan integer, jadi 0 nih di sini. Kemudian ketika di sini, ketika masuk sini, C-nya A modulus B, A-nya berapa? 10. 10 dibagi 15, 0. Sisa 10 ya, berarti C isinya ambil yang action paling terakhir yaitu 10 ya, maka nilai C ini isinya adalah 10 ya. Oke. Gimana, paham? Paham, Pak. Kita coba ini ya biar lebih yakin. Kita coba praktekkan ya. Dari yang contoh kasus barusan ya. Misalkan di sini saya punya variabel integer A gitu ya. Nah, integer A, B sama C gitu kan. Kemudian A kita isi 10, kemudian B kita isi 15 gini. Kemudian C sama dengan A tambah B. Nah, kalau CA tambah B, ketika di Cout, misalkan Cout, nilai C adalah gitu ya. Misalkan C gitu. Ya. Nah, gini, misalkan ya. Nilai C adalah C. Nah, kalau kita running ya, ini, kalau kita running, maka hasilnya 25. Kita step by step nih simulasinya.
lama nih, bentar ya. Running lagi. Nah, ya, nilai C adalah 25 nih, ya. Ini nilai C adalah 25 ya. Oke, selanjutnya, ini hapus dulu. Selanjutnya, misalkan di bawahnya lagi ada C sama dengan A minus B, gitu ya. Oke, kita running. Sekarang nilai C akan berubah dari yang sebelumnya ini 25, ya, akan berubah jadi berapa? Akan berubah jadi minus 5 tuh. Nilai C ya sekarang jadi minus 5 ya. Karena diambil yang operasi paling terakhir. Selanjutnya misalkan kita tambahkan lagi C sama dengan A kali B ya. Oke, kita running lagi. Nah, sekarang hasilnya C 150 ya. Nah, jadi yang sebelumnya nilai C isinya ini minus 5 nih operasi yang kedua. Nah, operasi yang ketiga ini yang paling terakhir yaitu 150. Maka ketika di Cout itu diambil operasi yang terakhir. Selanjutnya kita tambah lagi misalkan C sama dengan A bagi B. Nah, ini hasilnya bakal C jadi 0 ya. Oke, kita lihat, kita running tuh. Nilai C adalah 0. Nah, kemudian yang terakhir C sama dengan A modulus B. Nah, A-nya berapa? 10, B-nya 15. Maka A bagi 10 bagi 15 itu 0, sisanya 10. Maka hasilnya A modulus B itu 10. No. Nilai C adalah 10. Oke. Gimana? Mudah ya? Paham ya? Untuk penggunaan operator aritmatik. Selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut ke operator compound assignment. Ya. Jadi ekspresi operatornya itu ada lumayan banyak ya. Yang pertama ada plus sama dengan. Nah, plus sama dengan itu untuk apa? Jadi ini tuh merupakan penulisan simple atau penulisan singkat daripada penulisan contoh nih. A plus sama dengan 5 itu sama aja dengan nulisnya tuh A sama dengan A plus 5 ya. Kemudian ada minus sama dengan, kali sama dengan, operator bagi sama dengan, modulus sama dengan, kemudian tandanya lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, N sama dengan, OR sama dengan. Nah, jadi nih saya langsung contoh aja biar kalian paham. Jadi misalkan gini nih, ini saya punya variabel A, ya. Nah, kemudian saya mau bikin perintah ya, A sama dengan A tambah 5. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh ya, misalkan nih nilai awalnya A itu A sama dengan 0. Nah, nilai awalnya misalkan gitu. Nah, jadi operator ini bentuk seperti ini bisa dipersingkat dengan bentuk seperti ini. A plus sama dengan 5. Nah, kayak gini. Jadi ini baris ke-8 dan baris ke-9 sebenarnya sama aja. Kalau ini nulisnya dipanjangin ya seperti biasa gitu ya, di lengkap gitu nulisnya. Nah, cara penulisan simpelnya lebih pendeknya
yaitu seperti ini, A plus sama dengan 5, kayak gitu. Sehingga nanti ketika di running, nih, maka cara ngeprosesnya yaitu A akan diisi oleh A tambah 5. A-nya tadi berapa nilai awalnya? 0. Nah, maka ini 0, berarti 0 tambah 5. Sehingga A akan menghasilkan berapa? 5. 0 tambah 5. Kemudian ketika di sini ditambah lagi eksekusi A plus sama dengan 5, maka output A akan berapa nih? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Berapa output dari A? Ayo. 5, Pak. Kenapa 5? Karena program yang terakhir itu kan A sama dengan A plus 5, A-nya 0. Jadi A sama Enggak, dengan A-nya bukan 0 lagi, A-nya udah jadi 5. Kalau di sini A 0. Terus Ya. dijalankan ini kan, nih 0 tambah 5, maka nilai A sekarang udah jadi 5. 5. Kemudian sekarang dieksekusi lagi di sini. Oh. Jadi 10. outputnya 10, betul. Jadi 10. Nih, nggak percaya kita running ya. Oke, kita running. Oh, nilai A adalah 10. Karena ketika sudah di baris 8, A itu nilainya 10. Nah, jadi bentuk ini tuh sama dengan bentuk yang ini ya. Ini kalau dipanjangin ya kayak gini. Jadinya A tambah 5. Ya. Nah, kurang titik koma. Nah, gini. Ketika di sini A 0 kan. Kemudian masuk ke sini 0 tambah 5. Berarti A ini isinya udah jadi 5. Ini isinya udah jadi 5 kan. Kemudian setelah itu dilanjut ke sini. Maka di sini A-nya itu berarti 5 tambah 5. Maka di output 10. Kalau di bawah ditambahin lagi A plus sama dengan 5. Nah, kalau di output ini bakal jadi berapa berarti? 15. Jadi berapa? 15. 15, betul. Jadi gitu ya. Karena di baris ini nilai A udah jadi 10 ya, bukan 0 lagi. 0 tuh di awal gitu. Jadi di sini udah jadi 10 tambah 5 jadi 15. Oke, jadi seperti itu ya. Begitupun nanti operator untuk kali bagi kali sama dengan, kurangi sama dengan sama aja. Jadi itu penggunaannya itu seperti itu. Jadi penulisan pendeknya itu dengan cara operator misalkan tambah atau kurang atau kali sama dengan. Penulisan panjangnya seperti tadi yang udah dijelaskan. Oke, untuk operator compound assignment ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut operator selanjutnya? Kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan dulu. Jangan sampai nanti kita lanjut tapi kalian di yang sebelumnya belum paham. Oke, silahkan saya buka dulu sesi tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh. Kalau yang dan sama dengannya itu gimana, Pak? N sama dengan, ya sama aja sebenarnya sih itu penggunaannya. Jadi operator N dan OR belum ya kalian. Nanti akan saya bahas di ini selanjutnya. Jadi pada prinsipnya sih operasinya itu berarti kalau ada N sama dengan misalkan A N sama dengan berapa gitu ya nilainya. Ya bentuk panjangnya itu seperti A sama dengan A N nilainya itu ya. Jadi intinya bentuknya seperti ini kalau dipanjangkan. Nah, adapun nanti operasi AND dan OR
kemudian lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, nanti akan dibahas di slide selanjutnya ya. Iya Pak, makasih. Oke. Ada lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke operator increment dan decrement ya. Ada operator plus plus ya, dan minus minus ya. Jadi operator plus plus itu untuk melakukan pertambahan ya. Kemudian operator minus minus itu untuk melakukan pengurangan secara bukan berurutan ya. Jadi contohnya gini, ketika ada suatu variabel A isinya 5, kemudian di bawah dioperasikan operator A++, maka si A ini akan menambah nilainya menjadi 1. Jadi kependekan dari penulisan plus plus ini yaitu variabel plus sama dengan 1 ya. Nah ini harus saya aktifin dulu. Nah jadi operator plus plus ini bentuknya itu sama dengan seperti ini. Dia akan melakukan pertambahan sebanyak 1 ya, atau pengurangan sebanyak 1. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Kalau dipanjangkan. Kalau dipendekkan seperti ini, dilebih pendekkan lagi seperti ini. Jadi penggunaan plus plus itu seperti itu ya. Kita langsung contoh ya. Contoh program misalkan nih saya hapus dulu ini ya. Misalkan saya punya A sama dengan 0. Ketika di sini saya kasih A plus plus ya, maka nilai A jadi berapa? Kita lihat running. Nilai A jadi berapa? Nah, nilai A jadi 1 ya. Oke, karena bentuk A plus plus ini sama dengan bentuknya tuh kayak gini, A sama dengan A plus 1. Nah, penulisan singkatnya tuh A plus plus kayak gitu ya. Jadi ini ketika menggunakan operator increment ya. Dan penggunaan operator increment ini nanti akan sering digunakan di bagian perulangan ya. Apa itu perulangan? Nanti di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan keempat atau kelima. Nah, ataupun min ya. Nah, ketika ini kan ini A 0, ketika di A++, maka output A ini akan menjadi 1. Nah, kalau di A min, maka dia akan mengurangi sebanyak mengurangi sebanyak 1 angka itu, 1 dikurangi 1 gitu ya. Oke, kita coba running. Kita lihat hasilnya harusnya mengalami pengurangan 1. Nah, jadi nilai A minus 1 ya, karena di A min. Nah, kalau A++ +nya 2 kali, maka dia akan melakukan pertambahannya 2 kali. Misalnya A++ di sini A++ lagi gitu. Nah, ketika di running, maka ini akan menghasilkan berapa? 2 ya jadinya. Nah, kita coba running. Tuh, nilai A adalah 2 ya, karena dia dilakukan pertambahan 2 kali ya. Di sini kan A 0, di A++ A jadi 1, di A++ lagi A jadi berapa? 2 ya. Sehingga ketika di output A-nya jadi 2. Itu operator increment. Begitupun decrement sama aja ya, intinya
dia menambahkan nilainya itu sebanyak 1. Oke. Itu untuk operator increment dan decrement. Nah, cuman ada dua buah ini bentuk. Apa bedanya ketika kita menggunakan operator increment-nya seperti ini B++ dengan plus B dengan B++. Dengan yang ini, bedanya apa nih? Ada yang tahu? Silahkan. Bedanya menggunakan A++ atau plus A. Saya langsung ke program aja. Apa bedanya ketika kita menggunakan A++ atau plus A? Gini. Apa bedanya nih? Yang baris 8 dengan baris 9. Ada yang tahu? Silahkan kalau ada yang tahu boleh. Gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, jadi gini. Perbedaannya ketika kita langsung gini aja ya. Ketika kita mengoperasikan menggunakan A++, nah ketika operasi itu dijalankan, ini nilai A-nya itu belum ditambahkan angka 1. Ini nih, belum ditambahkan angka 1. Ini kalau saya cetak nih A, nilai awalnya 0. Kemudian di sini saya panggil A++, maka nilainya masih 0. Ya. Oke, kita lihat ya. Kita running. A++ ini hasilnya berapa? Tuh. Nilai A adalah 0. Tapi kalau plus A nih, plus A dia udah langsung dieksekusi ya. Langsung dieksekusi, nilai A ini akan menjadi 1 ya. Nah, kita lihat nih. Kita running. Tuh. Nilai A adalah 1 ya. Jadi plus A di detik itu juga, di saat ini juga langsung ditambahkan. Tapi kalau A++ itu ditambahkannya nanti ketika dipanggil lagi A-nya. Ya. Misalkan di sini A++ ya. Nah, kalau di sini di cout A-nya ini udah bertambah 1 karena tapi ketika di baris 8 ini nilai A masih 0. Nilai 1 itu sudah ketika sudah di next-nya ketika dipanggil variabel A lagi. Tapi kalau misalkan plus A, nah ketika program di sini itu udah jadi 1 nilainya ya. Kalau A++ itu kan tadi masih 0. Nanti nilainya itu bertambah ketika di variabel A itu ketika digunakan di selanjutnya. Nah, kalau plus A di baris ini juga dia nilainya udah menjadi 1 ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi nilai A-nya itu udah langsung bertambah di baris itu juga di saat dibuat plus A gitu ya. Seperti itu. Itu perbedaan ketika menggunakan plus A atau A++. Atau yang decrementnya juga minus A atau A min. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Kemudian ya untuk operator increment decrement ini ya seperti yang barusan saya jelaskan, itu bisa ditaruh di setelah variabel atau di sebelum variabel tergantung nanti kebutuhan programnya ya. Perbedaannya kalau setelah variabel ya kayak ini, kayak yang ini ya. Kalau yang ini, dia nilainya itu ditambahkan ketika operasi setelahnya. Kalau ini di baris itu juga udah langsung ditambahkan ya. Begitupun yang decrement yang minus-minusnya. Oke.
Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini saya punya ntar saya sensor dulu nih outputnya. Nih, di sini saya punya variabel A isinya 10, variabel B 20. Siap-siap jawab ya. Nah, sekarang untuk cout yang pertama A ini berapa? Ini berapa nih? Silakan. Berapa? Ayo jawab. 10, Pak. 10 ya. Oke, yang ini B berapa? 20. 20 ya. Nah, kemudian masuk ke sini. B sama dengan plus A. Kemudian A diisi B plus ya. Kemudian di cout A berapa? Ayo. Nih agak sedikit berpikir nih. Pertama B isinya itu plus A. A itu isinya berapa? 10 kan? Nah, maka 10 itu di plus jadi 11 kan? Berarti isi B ini berapa? 11. 11 ya, benar ya? Nah, kemudian A diisi B plus. B plus ini ya berarti berapa? 11 ya, karena di baris ini si B plus ini belum menambah angkanya ya. Kecuali kalau plus B dia udah bisa jadi 12. Nah, ketika di baris ini seperti itu. Jadi misalkan punya variabel A isi 10 ya. Kemudian B isi 20 ya. Kemudian diisi A ya. B sama dengan apa? Plus A. Kemudian A sama dengan B plus ya. Kemudian kita cout A. Kemudian selanjutnya kita cout yang B-nya. Kita cout yang B. Oke. Kayak gini kan ya. Oke, kita coba running. Loh, oke. Jadi yang A benar ya, 11 ya. Karena di sini A isinya masih 11 ya, si B-nya ini ya. Kemudian yang B isinya 12 karena ketika sudah berada di sini B-nya itu sudah ditambahkan ya. Karena kan ketika di sini A-nya itu 11. Nah, ketika dipanggil sini A-nya itu kan 11, kemudian di plus jadi 12 gitu ya. Jadi gini, di sini nilai nilai B itu 11 ya. Oke. Ketika masuk sini karena A ini sama dengan B plus, maka B itu isinya 11. Karena B plus, maka di baris ini si B plus itu masih 11 kecuali nanti ketika di next pemanggilan maka B plus itu menjadi 12. Maka di sini A sama dengan 11 ya. Oke. Nah, ketika sampai baris ini maka di cout A isinya berapa ini? 11 ya. Maka dia akan menampilkan isi 11 ya. Nah, ketika di sini si B itu sudah menjadi berapa? 12 ya. Karena apa? Karena A-nya itu kan 11. Kemudian ditambah lagi 1 menjadi 12. Jadi gini, bentuknya itu berarti B sama dengan kan isinya tuh plus A ya. Sedangkan di sini A sama dengan 11 kan, maka plus A di detik ini juga dia akan menjadi 12 sehingga keluarlah output 12 seperti itu ya. Oke, paham ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini. Ini baru permulaan loh. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada, paham semuanya?
Paham, Pak. Oke, siap. Nanti untuk di tugas-tugas harus bisa ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ya ke operator relasi. Apa itu operator relasi? Jadi intinya ya, dia itu nilainya itu bakal true or false. Nah, operator relasi itu untuk membandingkan dua buah atau lebih variabel. Ya. Misalkan saya ada variabel A, kemudian ada variabel B. Variabel A mau saya bandingkan nilainya dengan variabel B. Nah, bisa menggunakan operator relasi. Apa aja action yang bisa dilakukan oleh operator relasi? Oke, kita mulai dari yang pertama itu sama dengan. 2 kali ya sama dengannya. Jadi misalkan saya mau ngecek apakah isi variabel A sama dengan isi variabel B. Nah, menggunakan operator sama dengannya 2 kali. Jadi kayak gini ya, misalkan saya punya variabel A sama dengan misalkan 5 ya. Kemudian B sama dengan 7. Nah, saya mau membandingkan apakah A sama dengan B. Saya out misalkan A sama dengan B gitu ya. Nah, nanti hasilnya ini akan memberikan iya atau tidak, benar atau salah, 1 atau 0 ya. Jadi sama dengannya itu 2 nih. Kalau sama dengannya 1 itu sama aja seperti ini, memberikan nilai. Jadi kalau mau membandingkan sama dengannya itu harus 2. Kalau sama dengan 1 nanti malah ngasih nilai, bukan membandingkan. Nah, jadi seperti itu. Contoh di sini kita bandingkan apakah isi variabel A sama dengan isi variabel B ya. Jadi kita bandingkan ya isi A dengan isi B. Coba kita running. Bentar, error. A. Atau coba disubstitusi ke C. C sama dengan A sama dengan B gitu ya. Kemudian ini cout C. Coba kalau disubstitusiin kayak gini. Pakai kurung. Ya. Oke. Nah, biar kelihatan. Hasilnya angka-angka kayak gini ya. Oh, ini ininya masih A, sorry, C. Nah, ini oke, agak teledor. Oke, sekarang kita coba running lagi. Tuh, hasilnya 0 ya. 0 itu berarti salah ya. Berarti false alias salah 0 itu. Nah, seperti itu ya. Misalkan nih, saya rubah yang B itu jadi 5. Kita ingin bandingkan apakah isi A sama dengan B ya. Nah, coba kita running. Tuh, outputnya 1 itu berarti benar ya. Isi A itu isinya sama dengan B ya, sama-sama 5. Nah, nilai benar itu dimasukkan ke dalam C, kemudian C-nya itu nanti di outputkan ya 1. Atau misalkan lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Misalkan saya isi dulu B-nya itu dengan 9 gitu ya. Kita pakai perbandingan operator lebih besar ya. Apakah A lebih besar dari B? A lebih besar dari B enggak ini? Enggak ya. Karena A itu 5, B itu 9 ya. Berarti harusnya outputnya ini C ini 0 ya. Oke, kita lihat. Kita jalankan, kita running.
Tuh, hasilnya 0 ya. Karena nilai A tidak lebih besar dari nilai B. Coba ganti operatornya sama lebih kecil. Kebanyakan. Lebih kecil. Nah, gini ya. Jadi, apakah nilai A lebih kecil isinya dari nilai B? Ya. A itu 5, B itu 9. Apakah A lebih kecil dari B? 5 lebih kecil dari 9? Iya. Ya. Jadi, nanti outputnya akan menghasilkan angka 1. 1 itu benar atau true ya. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya 1 ya. Benar ya, karena A emang lebih kecil dari B. Kayak gitu. Oke, untuk operator perbandingan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kalau tidak sama dengan itu, tanda seru sama dengan. Kalau lebih besar itu seperti ini ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil ya. Dan ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Ini tidak sama dengan ya, pakai tanda seru sama dengan, ini tidak sama dengan. Kayak gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka dulu sesi tanya jawab untuk operator relasi. Ini beberapa contohnya. Gimana? Semuanya paham untuk operator relasi? Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau udah pada paham, untuk operator ya, jadi yang akan sering kita gunakan itu operator-operator tadi ya. Nah, selanjutnya, biar pemahaman kalian lebih matang, ya, lebih teruji, kita coba untuk langsung masuk ke latihan ya. Latihan untuk membuat program dengan menggunakan beberapa operator yang sudah tadi kita jelaskan ya. Oke. Untuk tugasnya atau latihannya saya posting ke e-learning ya. Jadi yang pertama tugasnya yaitu kalian membuat program ya untuk konversi dari detik ke jam, menit gitu. Misalkan nih, misalkan di sini nanti saya inputkan angka detiknya, misalkan 4216 detik. Maka nanti outputnya, cout-nya yaitu 1 jam 10 menit 16 detik. Jadi dikonversi ya. Ya. Misalkan saya input 3661, maka nanti outputnya 1 jam 0 menit 1 detik. Kayak gitu ya. Jadi nanti buat program untuk mengkonversi dari detik ke jam. Ya, ini beberapa clue logikanya. Nanti kalian bisa memanfaatkan operator modulus ya untuk penghitungannya biar dari detik itu menjadi menit. Kemudian yang kedua kalian bikin program untuk pecahan mata uang ya. Jadi misalkan kalian input 120.000, maka nanti outputnya itu harus menghasilkan berarti 1 lembar 100.000, 0 lembar 50.000, 1 lembar 20.000, 0 lembar 10.000, 0 lembar 5.000, 0 lembar 2.000, 0 lembar 1.000 sampai 500 ya, 0 koin 500. Jadi gitu. Atau kalian misalkan input 125.000, maka nanti outputnya itu 1 lembar 100.000, 0 lembar 50.000, 1 lembar
20.000, 0 lembar 50.000, 1 lembar 5.000 dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu soal nomor 2 untuk latihan. Kemudian untuk nomor 3, kalian bikin program untuk ngecek apakah bilangan ini lebih besar atau lebih kecil. Seperti itu, misalkan inputan pertama angkanya 3, kemudian inputan kedua angkanya 1, maka nanti outputnya misalkan 3 dan 1, kan output pertama 3, output kedua 1, nanti outputnya itu apakah angka pertama ini lebih besar atau lebih kecil dari angka kedua gitu ya. Oke, jadi nanti program untuk latihannya ada 3 ya. Yang pertama konversi detik, yang kedua konversi pecahan mata uang, yang ketiga program untuk ngecek apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Atau simpelnya gini deh, karena itu harus pakai if, gini aja. Ketika kalian input angka pertamanya, misalkan kalian bikin program untuk ngecek lebih besar, maka nanti kalian bikin input angka pertama, input angka kedua. Apakah outputnya 1 atau 2, 1 atau 0 ya. Kemudian kalian bikin lagi untuk ngecek lebih, tadi kan lebih besar, sekarang lebih kecil. Kemudian nanti yang sama dengan dan yang tidak sama dengannya. Jadi untuk ngecek gitu. Oke, sampai sini. Untuk tugas ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana? Jelas ya untuk tugas, untuk latihannya? Jelas, Bapak. Oke, kalau jelas nanti saya posting di e-learning, nanti kalian langsung kerjakan ya hari ini juga ya. Meskipun deadline-nya 1 minggu, tapi kerjakan hari ini karena kan jadwal belajar kita hari ini ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan-kesulitan atau hal yang belum kalian pahami bisa ditanyakan ke saya, nanti saya coba bantu ya. Oke. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ya, atau yang belum paham atau lain sebagainya boleh, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Gimana? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, langsung kerjakan sekarang juga ya, mumpung masih anget-anget nih. Apa ya materinya ya, masih anget-anget barusan disampaikan. Sekarang tinggal kalian kerjakan. Tapi ingat, nih ada beberapa warning. Pertama, kalian dilarang copy paste, nyontek atau sejenisnya dari yang lain. Jadi gini, tugas ini fungsinya untuk mengasah skill kalian, pemahaman kalian. Kalau kalian nyontek atau copy paste atau lihat dari orang lain, itu jatuhnya kalian nggak belajar apa-apa. Jadi sia-sia ya kuliah. Jadi udah buang-buang energi, buang materi ya. Jadi saran saya ini sangat disarankan untuk mengerjakan sendiri, memecahkan sendiri. Kalau nanya cara boleh, tapi jangan nyontek atau copy paste. Karena kalau dari awal sudah dibiasain seperti itu, nanti kalian nggak bakal paham dan kesananya itu sulit nanti ngikutinnya mata kuliah selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi silahkan kalian pelajari ya. Sendiri, buat sendiri, jangan nyontek. Jadi tugas ini bukan untuk gede-gede nilai, cari-cari nilai gitu ya. Jadi ini untuk pemahaman kalian ya. Nilai itu bonus gampang ya kalau dengan saya. Yang penting kalian paham, karena kalian kuliah itu yang kalian kejar itu bukan nilai atau ijazah, tapi skill ya atau keahlian. Karena nanti ketika kalian kerja, kalian nggak bakal ditanya nilai algoritmanya berapa, enggak, tapi kalian akan ditanya kamu udah bisa apa, kamu bisa kerjain ini enggak, ya kayak gitu ya. Jadi itu realitanya ya seperti itu. Jadi
Saya mohon untuk tidak copy paste ya atau contek dari tempat lain atau dari teman atau dari siapa. Tapi kalau nggak paham silahkan tanyanya caranya gitu, alurnya kayak gitu. Ini juga dari kalian kalau nyontek ya yang rugi kalian sih. Jadi hanya formalitas aja kuliah itu, hanya ikut kuliah, masuk kelas online atau offline, kemudian ngerjain tugas, ya ngerjain tugasnya nyontek. Jadi hanya formalitas tak. Jadi menurut saya ya, biar kalian menjadi SDM yang unggul gitu, yang kepake nantinya, kalian kuliah itu tujuannya untuk mencari keahlian, skill ya, untuk belajar sesuatu, bukan untuk mengejar nilai ataupun ijazah ya. Itu bonus aja sih nilai dengan ijazah itu. Jadi gitu ya. Jadi silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Kemudian nanti kalau udah disubmit di e-learning yang sudah saya sediakan di pertemuan 3.